Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Walaupun menyebalkan, tapi dia unik dan menarik. Alexa, wajah Romer tampak panik melihat Alexa tergeletak dengan berlumuran darah. Dia sendiri pun kondisinya cukup kritis, tetapi dia masih bisa sadar. Mereka baru saja diserang oleh sekomplotan orang tak dikenal. Begitu mereka turun dari mobil langsung disergap dan dihujam pisau berulang kali. Veronica dan Benny tak jauh beda keadaannya. Mereka semua terkapar tak sadarkan diri. Arganta mengesot-ngesot berusaha berdiri. Nona Island dan Nyonya Besar, aku harus mencari mereka. Aku yakin penyerangan ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Ucap Arganta gagah. Meskipun dalam kondisi yang sekarat, mereka tetap patuh pada tugas dan tanggung jawabnya. Seperti sumpah mereka ketika akan menjalankan tugas. Arganta, kau masih bisa berdiri? Tanya Romer yang keseimbangan kesadarannya mulai hilang. Akan ku coba, sahut Arganta. Cepat selamatkan Nona dan Nyonya Besar, jangan sampai mereka dalam bahaya, perintah Romer. Aku akan mencari bantuan, mencari security, 3 sahabat kita juga harus segera diselamatkan. Baiklah Romer, Arganta berusaha susah payah masuk ke mall dengan darah yang bercucuran di perutnya. Luka tusukan itu terus membuat darah segar mengucur deras. Dia tak peduli, tugasnya adalah menjaga dan melindungi Nona dan Nyonya mereka. Romer, panggil Veronica pelan. Kau sadar, V? Romer beringsut menghampiri Veronica. Nona Island telah dibawa pergi oleh anak buah Tiger Dart. Cepat kau hubungi asisten Lee atau Tuan Davin, Nona dan Nyonya dalam bahaya. Kau melihatnya, tanya Romer memastikan. Dia tak mau memberikan informasi yang salah pada tuan mereka. Aku melihatnya, Nona dan Nyonya dibekap sepertinya mereka dibius. Lalu dibawa pergi, sebelum seseorang menikamku dari belakang. Baiklah, aku akan segera menghubungi Tuan Davin. Veronica melambaikan tangan memanggil security, meminta pertolongan agar mereka segera mendapat pertolongan pertama. Mereka bisa mati konyol jika dibiarkan dalam kondisi seperti ini. Sedangkan Arganta di dalam mall menjadi pusat perhatian orang. Seorang yang dalam kondisi tertusuk pisau masih berjalan di dalam mall membiarkan luka dan darahnya terus mengucur. Dia cukup menakutkan bagi sebagian orang yang melihatnya. Akhirnya security mall menghampirinya. Arganta menjelaskan apa yang terjadi. 2 security itu langsung membantu Arganta ke klinik terdekat, termasuk Veronica dan yang lain. Romer baru saja berhasil menghubungi Davin. Lelaki bujang satu itu paling susah jika ditelepon laki-laki. Dia hanya akan cepat merespon jika yang menelponnya adalah perempuan, atau Tuan Kafan, baru dia takut mengabaikan. Haulu Romer, mengapa kau menggangguku? Ada hal penting apa sampai kau menelponku berulang kali seperti ini? Sumut Davin. Tuan Davin, tolong kami Tuan, kami diserang oleh segerombolan orang tak dikenal. Mereka adalah anggota Tiger Dart dan saat ini Nona Island serta Nyonya Besar dibawa mereka, jelas Romer langsung to the point. Hi, yang benar kau menyampaikan informasi, kau berlima tidak bisa menjaga Nona dan Nyonya, bentak Davin kaget. Maafkan kami Tuan, kami diserang dengan serangan tak terduga.
Benny dan yang lain sekarat. Sid, kalian di mana sekarang? Di mall dekat mansion Tuan Besar Mallory. Aku akan segera ke sana. Selesai menelpon Davin, Romer langsung jatuh tak sadarkan diri, wajahnya memucat, dia telah banyak kehabisan darah. Di markas besar Kavan, Davin segera mengumpulkan anak buahnya untuk menghampiri Romer dan bodyguard Nona Island yang lain. Tak lupa dia langsung menghubungi asisten Lee untuk memberitahu hal yang sudah terjadi pada Nona dan nyonya mereka. Tuan Kavan sedang ada meeting dengan klien luar negeri, beliau belum bisa diganggu. Kau langsung saja bertindak, Davin. Aku akan segera ke sana. Jawab Lee begitu Davin selesai menceritakan apa yang disampaikan Romer. Baiklah, aku akan bagi anak buahku 2 bagian, sebagian membantu Romer dan yang lain. Aku dan sebagian lainnya mencari Nona dan nyonya di markas Tiger Dark, jawab Davin. Baiklah, hati-hati dalam bertindak, jangan gegabah, ingat jangan sampai apa yang kamu lakukan membahayakan Nona dan nyonya, pesan Lee. Aku mengerti. Davin segera bergerak. Tujuan pertamanya adalah markas Tiger Dark yang kemarin Tuan Kavan datangi. Davin sudah marah besar, sepertinya markas itu akan dibakarnya sampai habis. Lagi-lagi komplotan sampah itu mengusik klan Kavan Mallory. Anak buahnya yang lain langsung bergegas ke klinik di mana Romer dan yang lain mendapat perawatan medis. Saat ini kondisi terparah bahkan sampai kritis adalah Alexa. Gadis itu sempat melakukan perlawanan ketika dia diserang tiba-tiba. Tetapi beberapa hujaman pisau menghunus punggung, perut dan bagian lain yang membuatnya akhirnya tumbang. Benny juga tak kalah kritis. Meski tak separah Alexa, Benny sempat mengejar orang yang menyerangnya. Tetapi jumlah mereka cukup banyak hingga dia tak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Dia mendapat tusukan di beberapa tempat, bahkan ada yang menembus tulang rusuk dada kirinya. Lalu di mana Island dan Mama Belina saat ini? Davin cukup kebingungan sebab mereka kehilangan jejak, bahkan markas besar Tiger Dark yang kemarin Tuan Kavan datangi saat ini kosong. Tidak ada satupun orang di sana, sama seperti kemarin mereka datangi. Tanda-tanda Nona dan nyonya mereka di sini pun tak ada, sepertinya mereka memang sudah merencanakan hal ini sebagai cadangan. Ketika rencana pertama kemarin gagal, sebab semua ini seolah telah tersusun cukup rapi. Tetapi mengapa pas kebetulan Nona Island dan nyonya Belina pergi belanja berdua? Apa selama ini ada mata-mata di dalam kubu Kavan? Davin tampak frustasi. Dia sangat khawatir terjadi hal-hal buruk pada Nona dan nyonya mereka. Bangsa, di mana mereka membawa Nona dan nyonya? Mereka akan dipenggal. Tuan Kavan telah berani mengganggu Nona dan nyonya, umpat Davin marah. Tuan Davin, tempat ini benar-benar kosong, lapor salah satu anak buahnya. Setelah memastikan tempat yang mereka datangi benar-benar tidak ada siapapun. Baiklah, kita segera pergi, kita harus cepat menemukan Nona dan nyonya. Davin segera memerintahkan mereka semua meninggalkan markas Tiger Dark yang kosong. Sepertinya mereka memang sudah merencanakan hal ini dengan matang. Ini bagian dari plan kedua setelah plan pertama mereka gagal, tulis Davin memberitahu Lee lewat chat. Asisten Lee segera membacanya. Mereka tidak menemukan Nona Island dan nyonya besar Tuan, tempat itu tetap kosong seperti kemarin kita ke sana, Lee memberitahu Kavan.
Saat ini mereka sedang di jalan menuju klinik untuk melihat kondisi 5 bodyguard Aileen yang terluka cukup parah. Aku yakin Aileen pasti mengetahui sesuatu, tapi mengapa dia tak memberitahukannya padaku, batin Kafan. Sepertinya aku harus datang ke tempat yang mereka perintahkan untuk ku datang, ujar Kafan. Tapi bukankah tempat itu adalah jebakan Tuan? Mereka memang sengaja mengundang Tuan supaya datang ke tempat itu. Itu sangat berbahaya Tuan, asisten Lee mengingatkan agar Kafan tidak terkecoh permainan musuh. Aku tahu, tapi Aileen dan Mama ada di sana. Aku tidak mungkin membiarkan Mama dan Aileen bersama Mr. X. Kau lihat kan kemarin Raiden berani menyakiti Aileen. Aku akan datang ke sana sendiri, itu yang mereka mau. Tapi kau dan Davin bawa anak buah sebanyak-banyaknya. Buat jarak agar kedatangan kalian tidak tercium mereka. Segera buat penyerangan dari segala arah. Sudah saatnya kita hancurkan Tiger Dark, siasat Kafan. Aku juga penasaran apa yang sebenarnya membuat Mr. X sebegitu inginnya menghabisiku. Sepertinya jika hanya soal persaingan bisnis gelap tak mungkin dia sebegini ambisiusnya, pasti ada sesuatu yang mendasari. Anda benar Tuan, saya juga merasa seperti ada sebuah dendam yang menyelimuti Mr. X di balik penyerangan-penyerangannya selama ini. Tetapi bukankah kita tidak pernah berurusan apapun dengannya? Dia bahkan menutupi identitas dirinya. Tentu kita tidak tahu siapa dia sebenarnya, itu yang harus kita waspadai. Aku curiga dia bukan orang asing, bahkan bisa jadi selama ini dia berada tidak jauh dari kita. Asisten Lee manggut-manggut mengerti apa yang dimaksud Tuan Kafan. Percepat laju mobilmu, kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Baik Tuan, Romer, Arganta dan Veronica sudah sadar. Meskipun tubuh mereka masih sangat lemah sebab mereka kehilangan banyak darah. Tetapi Benny dan Alexa masih kritis. Benny baru saja menjalani operasi di bagian tulang rusuknya. Akibat luka tusukan yang cukup dalam dan merobek sebagian organ tubuhnya. Alexa mengalami pendarahan di bagian otak, rupanya gadis itu mengalami benturan keras, mungkin akibat dibenturkan oleh musuh. Tuan maafkan saya Tuan, saya gagal menjaga Nona Aileen dengan baik, saya siap menerima hukuman Tuan. Tangis Veronica begitu Kafan datang menemui mereka. Dia merasa malu dan bersalah. Karena telah gagal kedua kalinya menjalankan tugas. Tuan, kami tak pantas menjadi bodyguard Nona lagi. Kami telah melakukan kesalahan besar. Hukum kami Tuan, Arganta ikut menangis menyalahkan kegagalannya. Sudahlah ini bukan waktunya menyalahkan siapapun. Cepat kalian pulih dan bertanggung jawablah untuk mencari Nona Aileen dan Nyonya Besar. Karena kelalaian kalian, saat ini kita tidak tahu kemana klan Tiger Dark membawa mereka. Jawab Kafan berusaha tenang dan bijak. Dia tahu saat ini bukan saatnya menyalahkan siapapun. Kami sangat bodoh Tuan. Kami membiarkan Nyonya dan Nona masuk mall berdua. Alexa dan Benny mengawasi sedikit membuat jarak. Sedangkan kami waktu itu baru datang langsung mendapat serangan tak terduga, jelas Arganta lagi. Cepat pulihkan tubuhmu, agar kau cepat memperbaiki kesalahanmu. Asisten Lee hanya terdiam. Entah kenapa asisten Tuan Kafan satu ini sejak masuk klinik hanya menatap Alexa dengan mata yang berkaca-kaca. Lee sangat sedih dan khawatir pada bodyguard cantik yang cukup cekatan itu.
Cepat sembuh, aku tahu kau tak selemah ini, bisiknya pelan. Tuan, apa tidak sebaiknya kita bawa Alexa dan Benny ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya? Supaya mereka cepat mendapatkan penanganan yang lebih intensif, ujar Lee. Di sini juga lumayan maju peralatannya Tuan, meskipun klinik, tapi dokternya cukup lengkap dan kompeten, jawab Arganta. Mereka sudah ditangani oleh tenaga ahli, mungkin hanya tinggal menunggu siuman. Aku khawatir jika mereka semakin kritis, keluh Lee. Dia tak menyadari jika Kavan sedang memperhatikannya dengan serius. Kau mengkhawatirkan gadis itu? Tanya Kavan. Tidak Tuan, semua aku khawatirkan, gagap Lee panik. Kavan tersenyum sinis, mata lelaki tak bisa dibohongi. Dia cukup cantik, dia juga wanita pekerja keras yang tangguh, puji Kavan sengaja memancing asistennya. Lee pura-pura tak menghiraukan, dia berjalan menuju Bankar Romer. Bagaimana keadaanmu? Mengapa kau bisa terkapar seperti ini? Bukankah kau biasanya paling pandai membaca situasi? Tanya Lee. Maafkan saya asisten Lee, waktu itu saya pikir semua aman, sebab Tiger Dark baru saja berhasil kita gagalkan rencananya. Saya tidak menyadari jika ternyata mereka sudah mempersiapkan rencana kedua ini, jawab Romer tertunduk. Mereka seolah sudah mengetahui jika Nona Island akan pergi berbelanja bersama Nyonya Besar. Kau benar, aku juga merasa heran, mengapa mereka seolah tahu celah kelalaian kita. Apakah selama ini mereka memang sudah mengamati kita dengan baik, tebak Lee berpikir. Maaf Tuan, tapi saya sempat melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Nona Jovanka berjalan bersama orang yang membawa Nona Island. Veronica tiba-tiba duduk dan memberikan keterangan. Hanya kondisinya saya sudah terkapar, jadi hanya sayu-sayu saya bisa melihatnya. Jovanka, Lee kaget bukan kepalang ketika Veronica mengatakan Jovanka bersama Tiger Dark. Pasalnya dia sendiri yang mengantarkan gadis itu di tengah hutan belantara dan sudah memastikan dia diterkam binatang buas. Tuan, Lee menatap Kavan. Ikut aku sekarang, sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Kavan dan Lee segera bergegas keluar. Kemungkinan kepergianmu waktu itu sudah diikuti seseorang asisten Lee, kau tidak menyadarinya saja. Sehingga begitu kau pergi orang tersebut langsung menyelamatkan Jovanka dan membawanya pergi. Tebak Kavan ketika mereka sudah di jalan. Tetapi saya sudah memastikannya Tuan, tidak ada satu orang pun yang mengikuti saya. Bantah Lee dengan penuh keyakinannya, sebab dia tahu dia tak seceroboh itu. Jadi kau pikir Jovanka memiliki ilmu bela diri sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari binatang buas, gertak Kavan. Maaf Tuan, tapi ini benar-benar di luar nalar. Kita akan menemukan jawabannya begitu kita bisa menemukan Island dan mamaku. Tetapi untuk saat ini kita sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun di mana keberadaan mereka, jawab Kavan. Jika penculikan Mr. X kali ini ingin menjebakku lagi, berniat membuatku datang menyerahkan diri padanya, seharusnya dia sudah menghubungi kita. Tetapi nyatanya tak ada kabar sama sekali. Aku curiga yang menculik Island bukan Mr. X. Tetapi Jovanka yang meminta bantuan anggota Tiger Dark, ini akan semakin membahayakan Island. Anda benar Tuan, saya tidak kepikiran sampai sejauh itu. Sebab saya pikir Jovanka benar-benar sudah berhasil kita singkirkan.
Hubungi Davin, kita harus segera menuju Villa Tuan Letesia di perbatasan kota. Jika memang Jovanka yang menculik mereka, pasti dia akan membawanya ke tempat itu. Baik Tuan, Lee segera menghubungi Davin and the Gang untuk menuju villa yang dimaksud Tuan Kafan. Mereka pun secepat kilat menuju lokasi tersebut. Di suatu tempat yang entah di mana, Aileen tersadar entah sudah berapa lama dia pingsan terkena efek bius. Begitu Aileen membuka mata, dia berada di suatu tempat yang asing dan gelap. Mama Belina, panggil Aileen pada mama mertuanya. Wuhuk, suara batuk Mama Belina terdengar samar. Mama baik-baik aja kan? Aileen terus memastikan. Sayang, gelap, badan Mama terikat sayang. Mana Kafan? Mengapa dia bekung juga berhasil menemukan kita? Sahut Mama dengan suara bergetar. Jelas Mama sangat ketakutan sepertinya. Dengerin Aileen. Mama tenang ya, jangan panik. Percaya sama Aileen kita akan baik-baik aja. Dan sebentar lagi Tuan Kafan akan menemukan kita. Aileen berusaha menenangkan Mama Belina. Mungkin saat ini Tuan Kafan sedang menuju ke sini dia sampai lupa tetap menggunakan kata Tuan ketika memanggil Kafan. Iya sayang, tapi kamu baik-baik aja kan? Kamu gak kenapa-napa? Kamu juga diikat ya? Sakit gak sayang? Tanya Mama Belina balik dengan penuh perhatian. Aku baik-baik aja tak perlu khawatir, sahut Aileen meyakinkan. Padahal saat ini tangannya sangat kesakitan. Wah, so sweet banget Mama mertua dan menantunya, saling perhatian, hahaha. Itu suara Nona Jo, berarti penculikan ini bukan Mr. X, gumam batin Aileen. Jovanka, aku tahu itu suaramu, cepat buka ikatan tali ini, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bisa digantung Kafan jika berani menyakiti kami. Teriak Mama Belina ketika mengenali suara perempuan yang tertawa dalam gelap itu. Wow, menakutkan, hahaha. Sayangnya aku sama sekali tidak takut Nyonya Mallory, ejek Jovanka. Sebentar lagi anak Anda akan saya kirim ke hutan belantara, di mana dia membuang saya. Dia akan mati menjadi santapan binatang buas, hahaha. Mengapa kau sejahat itu Jovanka? Apa jahat? Jahat Anda bilang, hahaha. Anda yang sudah membuatku seperti ini Nyonya Mallory. Dan Anda tahu, Kafan membuang saya ke hutan belantara, membiarkan saya hampir dimakan binatang buas. Tetapi Dewa Kegelapan masih berpihak padaku, sehingga aku masih bisa diselamatkan dan saat ini akan menuntut balas, hahaha. Udah kayak film horor aja ada Dewa Kegelapan, palingan juga kemarin asisten Lee agak ceroboh, cibir Aileen lirih. Jangan sakiti anakku, jangan Jovanka, atau kau akan menyesal telah berurusan dengan keluarga Mallory. Teriak Mama Belina yang terpancing dengan omongan besar Jovanka. Hahaha, merengeklah Nyonya Mallory, merengeklah untuk mengiring kematian tragis anak kesayanganmu yang sombong itu. Dia sudah membuatku gila, bahkan dia tega mau membunuhku dengan kejam. Maka kini akan ku balas dengan perlakuan yang sama, hahaha. Jovanka berjalan mendekati Aileen. Dan kau gadis jala, kau yang telah membuat semua keinginanku hancur berantakan. Kau adalah penghalangku untuk bisa mendapatkan Kafan, kau harus merasakan akibatnya.
Jovanka mencengram dagu Aileen kuat, hingga Aileen meringis kesakitan. "Jangan sakiti menantuku," teriak Mama Belina lagi. Tiba-tiba Jovanka melayangkan beberapa cambukan di tubuh mungil Aileen membuat gadis itu menjerit kesakitan. Splash, splash. "Aa!" teriak Aileen memenuhi ruangan gelap itu. Aileen, apa yang terjadi denganmu sayang?" Ruangan amat sangat gelap, ternyata bukan karena tak ada penerangan tapi mata Aileen dan Mama Belina ditutup rapat. Jovanka memang licik. "Kau harus merasakan penderitaanku gadis jala." Teriak Jovanka menggila. Semakin Aileen berteriak semakin dia liar dan tertawa bahagia untuk mencambuk lebih keras tubuh Aileen. Splash, splash. "Stop sakit." Splash, splash, splash. "Tuan, bukankah ini adalah alamat menuju hutan belantara tempat Nona Jo kita buang kemarin?" ujar Li pada Kafan. Saat ini mereka baru saja mendapatkan satu pesan dari nomor tak dikenal mengirim share lokasi. Berarti benar ini adalah permainan Jovanka, hebat juga anak Tuan Letesia satu itu, sepertinya sekutunya bukan hanya Tiger Dark. Tetapi ada orang lain yang saat ini telah membantunya, jawab Kafan sambil tersenyum sinis. "Lalu Tuan akan tetap ke sana?" tanya Li. "Aku akan ke sana sendirian, kau dan yang lain tetap pergi ke villa Tuan Letesia." "Aku takut ini adalah bagian dari permainan mereka. Tapi Tuan, akan sangat berbahaya jika Anda ke sana sendirian, itu hutan belantara Tuan. Hutan rimba yang masih sangat jarang dijamah manusia. Kau tak perlu khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan." "Baiklah Tuan." Li segera turun dari mobil, dia akan menunggu rombongan Davin datang menjemputnya. Lalu bersama-sama menuju villa sesuai instruksi Kafan, sedangkan Kafan akan pergi sendiri menuju hutan itu. Saat ini sebenarnya pikiran Kafan sedang kalut. Dua wanita terpenting dalam hidupnya sedang berada di tangan orang yang salah. Dia sangat khawatir apabila terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Kejadian pada Aileen kemarin sebenarnya sudah membuatnya sangat khawatir. Ketika melihat luka memar lebam di wajah dan tubuh Aileen, ingin rasanya Kafan mencabik-cabik orang yang sudah berani menyakiti istri kontraknya. "Jika benar kau yang melakukan ini Jovanka, aku tidak akan mengampunimu lagi." Geram Kafan sambil melesat kencang menuju hutan belantara. Tak lama setelah Kafan pergi, rombongan Davin sampai. Li langsung masuk ke mobil dan menuju villa bersama mereka. Tak butuh waktu lama mereka kini telah sampai ke villa, dan ternyata tebakan Tuan Kafan benar. Villa itu kini terlihat seperti ada aktivitas tertentu. Yang jelas ada beberapa anak buah Tiger Dark yang tengah berjaga-jaga di sekitaran villa, dan ada mobil Jovanka di sana. "Sid, mereka benar ada di sini Li," umpat Davin geram. Tebakan Tuan Kafan ternyata benar, Jovanka memang pelaku penculikan ini. Li ikut menggeram marah. Jika mereka membawa Nona dan Nyonya ke villa lalu untuk apa mereka mengirim lokasi pada Tuan Kafan? "Bangsa, ini adalah jebakan Li, aku yakin. Dia sengaja menjebak Tuan Kafan agar ke hutan itu." "It's F. Tuan Kafan dalam bahaya saat ini," maki Davin yang baru menyadari jika mereka sudah masuk dalam permainan musuh. "Baiklah jangan panik,
aku dan yang lain akan tetap menyerang villa ini, menyelamatkan Nona dan Nyonya. Kau bawa beberapa anak buah kita dan susul Tuan Kafan sekarang, perintah Li mengatur rencana. Baiklah kau jaga dirimu, aku sebenarnya sangat menyukai di sini. Aku bisa bermain-main sampai puas dengan mereka, tapi keselamatan Tuan Kafan lebih penting, jawab Davin. Mereka segera menjalankan tugas masing-masing. Li mengendap-endap mencari celah agar bisa menyusup masuk ke villa. Jovanka tertawa puas. Dia puas mencambuk Aileen sampai gadis itu lemas penuh luka. Rasanya sedikit membuat luka hatinya terobati. Tetapi semua akan terobati jika Kafan benar-benar sudah masuk jebakannya. Kafan pergi ke hutan mengantar nyawa. Hahaha, rasakan gadis jala. Rasakan, ini belum seberapa. Setelah Kafan mati nanti aku akan menyiksamu lebih parah lagi, hahaha. Nona Jo, Kafan sudah masuk dalam jebakan. Dia sedang menuju hutan sendirian. Suara seorang laki-laki yang melapor pada Jovanka. Hahaha, bagus, ternyata semudah itu menyingkirkan Kafan. Apa, Tuan masuk jebakan dan pergi ke hutan itu sendirian, batin Aileen. Nona Jo, apa yang Anda lakukan pada Tuan Kafan? Aileen memberanikan diri menunjukkan perlawanan. Apa gadis jala? Apa yang akan kau lakukan? Kau bisa apa hao? Tak perlu kau berteriak, setelah ini giliran kau yang akan aku jadikan santapan binatang-binatang sialan itu. Jovanka kembali mencengkeram rahang Aileen lalu menamparnya keras. Hao, senangnya. Aku harus merayakan kemenanganku ini. Jovanka terdengar melangkah pergi dari ruangan tempat Aileen dan Mama Belina disekap. Mama, panggil Aileen lagi sebab Mama Belina tak terdengar suaranya lagi. Gila wanita itu, aku harus cepat-cepat melepaskan diri. Aku harus menyusul Tuan Kafan, dia dalam bahaya. Aileen susah payah berusaha melepaskan ikatan yang mengikat tubuhnya. Rasa sakit dan beberapa luka robek, lebam, panas perih akibat cambukan Jovanka tak dirasakannya lagi. Saat ini Aileen harus menunjukkan kemampuannya, dia harus bisa membebaskan diri. Entah bagaimana caranya, akhirnya Aileen berhasil melepas ikatan tali di tangannya. Aileen langsung membuka penutup matanya yang sedari tadi membuatnya merasa berada di dalam kegelapan. Astaga, Mama mertua ternyata pingsan, pantasan gue panggil diem aja kagak nyahut. Kayaknya dia syok karena ngedenger gue dicambuk si cewek gila, gumam Aileen. Begitu Aileen ingin berdiri tubuhnya langsung ambruk lagi, kakinya kram karena sudah entah berapa lama dia duduk terikat. Belum lagi badannya yang luka-luka karena cambukan Jovanka, terasa nyeri perih dan sakit. Gue gak punya banyak waktu, gue harus segera pergi, Tuan Kafan dalam bahaya. Aileen susah payah berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Andai kondisinya bukan hal genting, tentu Aileen tak mau banyak gerak. Tulang-tulangnya serasa patah, luka robekan dari cambuk begitu perih dan ngilu. Sayup-sayup Aileen mendengar suara keributan, seperti suara orang sedang berkelahi. Kemudian dia mendengar suara jeritan Jovanka disusul suara geraman asisten Li. Sepertinya bala bantuan buat nyelamatin gue udah dateng, pinter juga Tuan Kafan. Dia bisa tahu kalau gue dibawa ke sini.
sepertinya sudah banyak hal yang terjadi di luaran sana. Gimana nasib 5 bodyguard gue ya? Gumam Aileen lagi. Mah, aku harus pergi. Maaf aku gak bantuin lepas ikatan mama dulu. Tapi waktuku gak banyak lagi, Mah. Aku harus segera mencari Tuan Kafan. Aku gak mau sesuatu yang buruk terjadi pada anak mama. Yah, walaupun menyebalkan tapi dia unik dan menarik, Mah. Untung Aileen tadi sempat mendengar di mana letak hutan yang digunakan Jovanka untuk menjebak Tuan Kafan. Aileen segera bergegas pergi, lewat jendela lalu manjat pagar dan sekarang Aileen sudah berlari mencari angkutan untuk menuju lokasi tersebut. Beberapa angkutan menatap Aileen dengan ngeri, pasalnya tubuh gadis itu banyak luka cambukan seperti orang baru saja disiksa. Padahal sih nyatanya emang iya, dan lebih menakutkan lagi Aileen meminta sopir angkutan untuk mengantarnya di hutan yang jauh. Hutan tersebut terkenal dengan hutan belantara, hutan lindung yang jarang dijamah manusia. Wes pak pokoke anterno aku rono, tak bayare, anggap ae tak booking, jawab Aileen ketika pak angkot banyak nanya interogasi. Akhirnya Aileen menuju hutan, sampai di bibir hutan, Aileen memberikan kartu nama Tuan Kafan yang biasa dibawanya. Iki kartu nama bosku, sampean sesukrono ae njaluk bayaran ongkosku, ngomong ae oleh perintah Seko Nona Aileen. Aileen sengaja menegaskan kata Nona untuk dirinya sendiri, biar Pak Angkot gak sanksi lagi. Nembe iki enek Nona tapi lancar boso Jowo, gerundel Pak Angkot sambil kembali masuk ke angkotnya lalu pergi. Tuan Kafan, teriak Aileen membubung ke seluruh penjuru hutan. Namun sunyi tak ada sahutan apapun, hutan terlihat sangat lebat menyeramkan. Tuan, jangan masuk Tuan, ini jebakan, Tuan Kafan. Lah terlambat kabatu, Kafan Lau diterkam harimau. Kau terlambat, Kafan sudah diterkam harimau, sebuah suara mengagetkan Aileen. Bang Marvin, pekik Aileen. Bang aku mohon, gacanglah tulungi Klemati Jeme itu. Bang aku mohon, cepatlah tolongin, dia bisa mati, pinta Aileen memelas. Terlambat, Kafan Dem masuk hutan. Tuan Kafan, Tuan cepat lari keluar Tuan, ini jebakan Tuan. Teriak Aileen lagi, dia tidak menyerah, dia tetap berharap Kafan mendengar suaranya. Bang ngape Kaba teganian, Kaba sengaja bekerja sama Deng Jovanka ngejebak Tuan Kafan. Ape ladem pacak dibicarakan baik-baik masalah kalian tuh, ini nyawe bang, nyawe. Aileen mulai frustasi. Kaba dek keruan ape masalah kami, memanglah udem sepantasnya nyawe dibayar nyawe. Aileen tak berpikir panjang lagi. Dia harus segera menyusul Kafan. Dia tak mau hal buruk terjadi pada Kafan. Aileen langsung masuk menerobos perbatasan hutan. Aileen, kau gile, tebuyan Kaba ini, hutan itu bahayai banyak binatang buas, Kaba pacak mati konyol. Marvin berusaha mencegah Aileen. Lepaskan aku bang, biar baik aku nih gile, abang tuh lebih gile agi. Aileen meronta berusaha melepaskan cengkalan Marvin. Kau nidang terluka, darah kau ni pacak gawe binatang-binatang buas tuh mengendus mengejar Kaba. Aku gak peduli, ini ulah kalian kan, abang bekerja sama dengan Jovanka untuk mencelakai Kafan. Membiarkan Jovanka melepaskan kebenciannya dengan menyiksaku, puas kau bang puas. Jangan gile Aileen,
jangan bodoh Nian. Dek usah hiraukan aku, ini bukan urusan kau. Gubrak bau. Aileen tersandung rantai pohon yang cukup besar hingga membuatnya terjerembab ke tanah. Bersamaan dengan tubuh seorang laki-laki yang terjatuh karena pukulan yang cukup keras menghantam tubuhnya. Marvin tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Sebuah pukulan yang cukup keras menghantam punggung sampai tengkuk kepalanya. Kavan langsung berlari menghampiri Aileen, direngkuhnya gadis itu. Kavan hampir saja menangis ketika melihat sekujur tubuh Aileen penuh luka cambuk. Pasti Jovanka telah menyiksa gadis itu. Aileen, Tuan masih hidup. Tuan gak masuk ke hutan, tanya Aileen setengah sadar. Astaga, lukamu cukup parah. Ini bisa infeksi Aileen, sekujur tubuhmu luka seperti ini. Jovanka memang tidak bisa dimaafkan. Bertahanlah, Aileen, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bang Marvin jangan ditinggalkan sendirian Tuan, nanti dimakan binatang buas. Jangan pedulikan orang lain, lihat kondisimu, aku tidak akan membiarkan orang yang menyakitimu hidup tenang. Bersabarlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kavan merengkuh tubuh Aileen berusaha menggendongnya. Wajah Kavan terlihat amat sangat panik. Dia sangat takut luka itu bisa menjadikan kecacatan bagi tubuh Aileen. Aku senang Tuan baik-baik aja. Ternyata Tuan gak masuk ke hutan. Aku takut Tuan udah dimakan harimau. Kau memang bodoh Aileen. Untuk apa kau menyusulku, sedang kau sendiri terluka seperti ini? Aileen tak menyahut lagi. Tubuh Aileen mulai lemas dan dingin. Aileen pingsan di dalam gendongan Kavan. Aileen, bertahanlah, aku mohon bertahanlah Aileen. Kamu gadis yang kuat, aku akan segera mencari pertolongan. Kavan makin panik. Respon tubuh Aileen melemah ini pasti efek dari cambukan yang diterima tubuhnya. Keluar dari hutan, Kavan langsung melihat sebuah mobil truk melaju ke arah mereka. Kavan tak peduli lagi siapa dirinya, dia langsung melambaikan tangan meminta tolong untuk ikut di truk tersebut. Pak, tolong saya Pak, istri saya terluka Pak, dia kritis. Kavan memelas pada supir truk. Kalian sedang apa Mas di sini? Masnya kan tahu kalau ini hutan lindung. Protes si Pak sopir yang keheranan melihat manusia keluar hutan belantara ini. Ceritanya panjang Pak, tapi tolong istri saya takut terjadi hal buruk pada istri saya Pak. Tapi naik di belakang gimana, di depan gak muat. Kavan tak memperdulikan di mana Pak sopir itu menaruhnya, yang penting Kavan harus segera membawa Aileen ke rumah sakit. Terima kasih Pak, sebentar saya angkat istri saya dulu. Kavan memang sengaja meletakkan Aileen di pinggir jalan ketika dia menghadang truk itu. Waduh Mas, ini bukan luka cakaran atau gigitan binatang buas sepertinya. Pak sopir tampak curiga ketika melihat luka Aileen. Saat ini Pak sopir sedang membukakan pintu truk bagian belakang. Apapun itu Pak, tapi istriku dalam sekarat, bisakah Anda membawaku ke rumah sakit? Ya, kebetulan setoranku sudah selesai, aku akan membawa Masnya ke rumah sakit. Terima kasih. Sedangkan di villa asisten Lee dan beberapa anak buah Kavan tengah mengobrak-abrik dan menghajar semua orang yang di sana. Jovanka dipukul berulang kali oleh Marco, anak buah Davin yang sangat ganas mirip Davin.
Rupanya suara gerangan tadi yang Aileen dengar bukan suara asisten Lee melainkan Marco. Wanita gila, wanita psiko, kalau tahu kau akan menyakiti nonaku lagi lebih baik kemarin aku saja yang mencincangmu. Jeritan Jovanka tak membuat Marco iba, dia malah terus memukulinya sampai gadis itu pingsan dengan penuh luka. Asisten Lee segera masuk ke ruang penyekapan, kamar penyekapan tepatnya, kenapa dia yakin itu kamar penyekapan? Sebab hanya kamar itu yang kondisinya tertutup, tanpa aba-aba langsung ditendangnya pintu kamar itu hingga terpental pecah menjadi dua. Au! Sebuah teriakan nyaring terdengar dari dalam kamar. Lee segera berlari masuk, dia makin kaget dan panik. Pasalnya di ruangan itu hanya ada nyonya besar yang tengah terikat dengan mata yang ditutup rapat. Lee segera menolongnya. Nyonya jangan takut, ini saya asisten Lee Nyonya. Oh kau, cepat-cepat tolong kami. Lee segera membuka ikatan tali yang mengikat Mama Belina, membuat Mama langsung melepas ikatan yang menutup matanya. Aileen, di mana anak menantuku Lee, kenapa dia tidak ada di sana? Mama Belina panik ketika melihat kursi di depannya kosong. Itu yang ingin saya tanyakan pada Nyonya, di mana Nona Aileen, mengapa hanya Nyonya di sini? Apa ada sesuatu yang sudah terjadi Nyonya? Aku tak tahu pasti asisten Lee, tadi Aileen ada di sini suaranya dari sebelah kursi itu. Tapi Jovanka telah menyiksanya, Aileen dicambuk berulang kali, dia menjerit kesakitan. Oh Tuhan, apa Jovanka telah menyiksa Aileen lagi, dibawanya pergi. Aku pingsan karena tak kuat lagi menahan ketakutanku. Baiklah Nyonya, Anda tenanglah, biarkan kami yang akan mencari Nona Aileen, Anda segeralah pergi dari tempat ini. Biar nanti anak buah Tuan Kafan yang akan mengantar Anda pulang. Berjanjilah kau akan menemukan menantuku Lee, dia dalam bahaya, jangan biarkan Jovanka menyakitinya lagi. Pinta Mama Belina yang amat sangat khawatir dengan Aileen saat ini. Pasti Nyonya. Lee membantu memapah Mama Belina keluar villa. Lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Nyonya kembali ke mansion. Hei, di mana kau sembunyikan nona kami? Kau akan kupenggal kepalamu jika kau berani menyakitinya. Ancam Marco sambil menjambak rambut seorang laki-laki yang memang tadi ikut menyaksikan Jovanka menyiksa Aileen. Sungguh, saya juga tidak tahu di mana gadis itu, sebab kami tidak membawanya kemanapun, jawab laki-laki itu ketakutan. Jangan bohong, atau kepalamu akan lepas sekarang juga, ancam Marco menggertak. Benar, sungguh, aku juga tidak tahu mengapa dia tidak ada di sini. Lee menitik beberapa tempat di ruangan itu, ada jejak kaki yang sepertinya itu jejak kaki Aileen di sekitar jendela. Lee tersenyum miring, dia tahu apa yang sudah dilakukan Nona Aileen si cerdik itu. Urus mereka, aku akan segera menghubungi Davin dan yang lain, titah Lee. Tapi Nona Aileen, Marco masih bingung. Kau tak perlu khawatir, Nona kita tidak selemah wanita gila itu, dia sudah berhasil keluar dari sini. Kita tinggal mencarinya, aku yakin dia baik-baik saja. Tetapi mengapa dia meninggalkan Nyonya? Mungkin dia tahu kalau kita sudah di sini menolongnya. Lee menepuk bahu Marco dengan tegas. Marco paham dan langsung menarik lelaki di tangannya. Entah diapakan lagi sebab jeritannya terdengar memilukan.
Sedang Davin dan anak buahnya baru tiba di hutan, kalah cepat sama Aileen mereka. Entahlah mengapa Aileen bisa sehebat itu. Davin dan anak buahnya langsung berlari masuk ke hutan. Dia menitik beberapa hal yang mencurigakan di sana. Dia merasa ada beberapa orang yang datang ke hutan sebelum dirinya, dari beberapa daun dan rumput yang masih berbekas injakan kaki. "Tuan," teriak Davin memanggil Kavan. Marvin beringsut bersembunyi. Untung saja dia sudah sadar ketika Davin datang. Bisa-bisa dia akan dibunuh di sini jika keberadaannya ketahuan Davin dan anak buahnya. "Tuan Kavan, Anda mendengar kami, Tuan." "Ah sial," umpatnya yang hampir putus asa. Dia tak tahu sedang dalam permainan seperti apa saat ini. "Bos Davin, asisten Lee melaporkan jika kita harus segera ke rumah sakit XX." "Apa Nona Aileen dan Nyonya sudah ditemukan? Lalu bagaimana dengan Tuan Kavan?" "Kita sudah ada di depan hutan, kita harus menyelamatkan Tuan," tanya balik Davin dengan frustasi. "Tuan Kavan ada di sana bersama Nona Aileen." Davin ngeblank, dia merasa bahkan pergerakannya tidak lambat. Dan tidak ada hambatan sama sekali, tetapi mengapa dia seolah ketinggalan? Bersambung.